Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa ayuhan nasu usikum bi nafsi anittaqillaha faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman. Kemudian salawat dan salam
kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau di hari yang mubarakah ini, di hari yang penuh keutamaan ini, di hari Jumat, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat sekalian, setiap menjelang malam pergantian tahun atau tahun baru, manusia tumpah ruah ke jalan-jalan dalam rangka merayakan tahun baru, pergantian tahun. Namun alangkah mirisnya, di antara manusia-manusia tersebut ada sebagian kaum muslimin yang ikut-ikutan merayakan tahun baru. Dalam kesempatan kali ini, khutbah ini, kami akan mewasiatkan beberapa sikap yang seyogianya, yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim untuk menyikapi tahun baru ini. Yang pertama adalah tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru, karena tahun baru merupakan tradisi orang-orang kafir. Bahkan yang pertama kali merayakan adalah orang-orang paganis, penyembah berhala dari Romawi. Pada awalnya, orang-orang Romawi ini merayakan tahun baru untuk menyambut atau mengagungkan dewa mereka, yakni dewa Janus atau dewa Januar, yang kita sekarang kenal dengan Januari, untuk melakukan pergantian tahun. Maka ketika kita seorang muslim mengetahui hakikat atau sebab musabab dari perayaan tahun baru ini, tidak sepantasnya lah bagi kita untuk ikut-ikutan merayakan tradisi orang-orang paganis, orang-orang kafir. Kemudian merayakan tahun baru adalah tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya, barang siapa yang bertasyabbuh, yang ikut-ikutan, yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Tentunya kita sebagai seorang muslim tidak mau digolongkan atau tidak mau masuk ke dalam golongan orang kafir tanpa kita sadari. Jadi, seyogyanya kita harus menjauhi tradisi orang-orang kafir tersebut. Yang kemudian, tahun baru bukan merupakan hari raya, bukan pula hari Id bagi kaum muslimin. Islam hanya mengenal dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Ansar memiliki hari raya, yal'abuna fiha, yang mereka bergembira dan bermain di hari raya tersebut. Kemudian Nabi bersabda kepada orang-orang Ansar tersebut, "Qad abadalakumullahu subhanahu wa ta'ala bihima khairun minhuma, Idul Fitri wa Al-Adha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan hari raya kamu, yakni orang-orang Ansar, dengan yang lebih baik daripada itu, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Kita orang muslim mempunyai hari raya tersendiri, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga kita tidak ikut-ikutan dengan hari raya orang kafir tersebut. Yang kedua, sikap yang kedua yang dilakukan oleh seorang muslim dalam menyambut tahun baru adalah tidur normal seperti biasanya. Malam tahun baru adalah malam seperti malam-malam lainnya. Di sana tidak ada keutamaan pahala. Tidak ada keutamaan pahala seperti di 10 terakhir Ramadan. Yang ketika kita begadang di sana, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mirisnya sebagian kaum muslimin begadang di malam tahun baru tersebut, sehingga ketika sholat subuh mereka terlalaikan dari ibadah yang wajib,
ibadah salat subuh, ibadah sunnah, salat qiyamul lail, sehingga terdapat banyak kerugian ketika kita begadang di malam tersebut, merayakan apa yang tidak sepantasnya kita rayakan. Yang kemudian, yang ketiga, sikap seorang muslim dalam menghadapi tahun baru adalah tidak membuat amalan atau ibadah tandingan kepada mereka. Terdapat fenomena ketika tahun baru, menjelang tahun baru, ada sebagian orang-orang muslim melakukan sebuah ritual keibadatan seperti zikir menyambut tahun baru. Zikir merupakan ibadah yang ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika ibadah tersebut dikhususkan untuk suatu waktu yang tidak ada tuntunannya, maka amal tersebut bisa menjadi amal yang tertolak, atau dengan kata lain amalan bid'ah yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Bayangkan ketika kita menginginkan amalan kita, pahala kita dengan niat baik, namun dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tertolak. Jadi tidak perlu ada amalan-amalan khusus seperti zikir ataupun semisalnya dalam menyambut tahun baru. Kita sebagai seorang muslim menjalani malam tersebut sebagai malam-malam lainnya, seperti malam yang normal. Yang keempat, sikap yang keempat yang patut dilakukan oleh seorang muslim dalam menyambut tahun baru adalah menjauhi tempat-tempat maksiat. Bukan merupakan rahasia umum ketika malam-malam tersebut banyak acara-acara kemaksiatan di mana terdapat banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi di tempat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ra'al ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Wahai Muhammad, ketika mereka, yang artinya, wahai Muhammad, ketika engkau mendatangi mereka, sementara mereka bermain-main, mengolok-olok ayat Allah, maka fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka melakukan perbuatan yang lain yang lebih baik daripada itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpaling dari orang semacam itu, untuk berpaling dari tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Dalam hadis arba'in disebutkan, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Seorang muslim adalah dia yang melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat, untuk menjadi ladang amal di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam asar yang disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ijtanibu a'da'illahi fi makanihim." Jauhilah musuh-musuh Allah dari tempat-tempatnya. Umar bin Khattab berkata, berpalinglah atau jauhilah tempat-tempat musuh Allah di dalamnya, di mana di sana tidak ada manfaat, tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian 4 sikap seorang muslim untuk menghadapi tahun baru ini.
Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wa dzikril hakim. Qultu sami'tum astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ikhwanih. Fa ya ayuhan nasu taqullaha wajtanibu katsiran minal fawahisya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, resolusi tahun baru atau menetapkan target apa yang akan dicapai di tahun berikutnya merupakan sebuah kesempatan untuk kita berbenah, untuk kita mengevaluasi diri apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Adapun resolusi yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim, yang pertama adalah memperbaiki ibadah seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Bila di tahun ini kita masih banyak melalaikan ibadah-ibadah wajib, maka kita penuhi ibadah wajib tersebut. Apabila kita masih kurang dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka kita tambah lagi amalan sunnah tersebut. Apabila target kita dalam membaca Al-Quran di tahun ini masih belum terpenuhi, maka kita harus membuat target membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran di tahun yang akan datang, sehingga kita mempunyai target di tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap jiwa mempersiapkan dirinya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengabarkan apa yang kalian kerjakan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri. Faltarjun nafsu ma qaddamat lighad. Untuk mempersiapkan apa yang akan datang di hari esok. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita resolusi untuk esok hari, untuk dijadikan muhasabah sebagai bekal perjalanan menuju kampung halaman kita di akhirat kelak. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak, sikap kita. Resolusi, semoga di tahun depan jika kita masih memiliki akhlak-akhlak yang kurang baik, maka semoga kita dapat memperbaiki akhlak-akhlak kita terhadap sesama, kepada diri kita dan kepada pecinta kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki bagaimana hubungan kita dengan sesama. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum," sebaik-baiknya kamu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian sebagian resolusi atau tujuan, penetapan tujuan yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tahun-tahun selanjutnya. Sebagai khatib, mari kami mengajak kepada jamaah semua untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفار والمشركين وأعدائك ودمرهم تدميرا يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا قيامنا وسائر الأعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.